Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Nahmid yang masih isi koma dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Oke, kali ini kita akan coba membahas tentang bukan materi, juga bukan pembahasan soal, tapi kita coba membahas tentang suatu aplikasi setelah Bapak Ibu melakukan suatu penilaian, bukan penilaian, tapi memberikan soal, yaitu misalkan melakukan ujian tengah semester, yaitu PPHB, Pekan Penilaian Harian Bersama, atau PUH, Pekan Ulangan Harian Bersama juga PUHB, atau juga sekarang sudah tidak ada PTS ya Bapak Ibu ya, jadi bisa melakukan ini. Kemudian bisa juga bukan pekan, berarti penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun ataupun penilaian apapun yang Bapak Ibu dituntut untuk membuat analisisnya. Jadi aplikasi ini adalah analisis butir soal atau yang saya singkat Anbuso. Jadi ya, Bapak Ibu juga sudah paham lah Anbuso itu ya. Beberapa aplikasi juga banyak lah yang beredar aplikasi tentang analisis butir soal. Nah, ini saya coba hadirkan analisis butir soal yang saya buat. Saya pun sudah menyematkan di blog saya, yaitu misalnya mathblogspot.com. Oke, Bapak Ibu bisa mencarinya dengan cara men-scrollnya, ataupun Bapak Ibu juga bisa mengkliknya di bagian search di sini. Nah, Bapak Ibu ketikkan saja Anbuso. Nah, misalkan kalau di sini bisa tulis klik Anbuso, kemudian cari kolom pencarian. Oke, nah ini muncul Anbuso-nya, Bapak Ibu tinggal bisa klikkan. Oke, nah inilah analisis butir soal. Jadi analisis butir soalnya ada bentuk pilihan berganda atau pilihan jamak ya. Kemudian ada juga uraian. Nah di sini berikut penampakannya Bapak Ibu. Nah ini, jadi seperti ini. Ini nggak bisa di-download seperti ini, tapi nanti downloadnya pada bagian bawahnya. Nah ini analisis soal pilihan bergandanya atau pilihan jamaknya. Kemudian di sini soal uraiannya. Kemudian nanti ada daftar nilai ujiannya dan sebagainya. Oke, di sini cara penggunaannya juga sudah saya sertakan. Jadi Bapak Ibu hanya mengisikan data isian saja dan bertulis dan pastikan bertuliskan oke. Kemudian jawaban peserta didik di input. Nah, biasanya kan jawaban peserta didik Bapak Ibu input secara manual, misalkan 1A, 2C atau 3D dan sebagainya. Manual penulisannya dahulu. Nah, nanti akan saya berikan beberapa tips dan triksnya agar Bapak Ibu tidak mengetikkan secara manual, tapi Bapak Ibu menggunakan rumus di bagian Excel-nya atau di spreadsheet-nya. Nanti coba ya. Kemudian di sini juga saya memberikan dilarang keras merubah semua rumus yang disediakan. Ya, meskipun di sini saya kunci ya. Nah, jadi tidak bisa untuk dibuka lagi atau ada hal ini saya protect. Oke, jadi hanya memperkenankan mengisi data atau menghapus data. Jadi tidak boleh memindahkan isi data menggunakan fasilitas di cut kemudian di paste. Nah, kalau copy paste bisa, tapi kalau di cut di paste kemungkinan akan error. Oke. Nah, kalau berminat aplikasi ini, Bapak Ibu bisa mengunduhnya. Nah, ini pada tulisan unduh. Bapak Ibu unduh seperti ini, maka akan muncul previewnya. Oh, tidak preview seperti yang waktu itu ya, Bapak Ibu. Langsung karena ini aplikasi dulu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini pada bagian bawahnya sudah terdownload. Nah, kemudian kita coba lihat di bagian downloadan. Nah, di bagian downloadannya di sini. Nah, ini sudah ada aplikasinya. Oke, sudah ada. Ini aplikasi yang gagal. Ini saya hapus. Oke, cancel, tidak bisa nih. Tidak dipastikan download. Oke. Nah, aplikasinya ini merupakan aplikasi bentuk Excel Anbuso-nya. Hanya saja di sini beberapa menggunakan di sini ekstensinya adalah XLSM. Ya, jadi aplikasi disebutnya. Oke, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa mengkliknya di sini. Oke, Bapak Ibu klik. Sini opening, protect you, dan ini pasti pertama kali sama
akan muncul enable editing Bapak Ibu. Oke, ini fungsinya adalah untuk meyakinkan bahwa tidak terkontaminasi virus. Nah, jadi di protect view. Nah, untuk itu Bapak Ibu mengeklik enable editingnya. Oke. Setelah diklik enable editing, maka akan muncul menu utamanya seperti ini Bapak Ibu. Nah, menu utamanya ada input data, input jawaban, kemudian ada hasil, ada butir soal, ada analisis butir soal pilihan berganda, analisis butir soal uraian, ada bagian yang remedial itu siapa saja, ada peserta remedialnya juga dituliskan, ada laporan peserta didiknya, ada juga sebaran pilihan bergandanya. Jadi sebaran packingnya itu apa aja. Ya, penampakan pertamanya kalau kita tuliskan input data Bapak Ibu di sini, nah ini akan muncul seperti ini, kecil ya. Nah ini Bapak Ibu bisa pindahkan pada bagian normalnya, nanti akan jadi normal. Nah seperti ini. Ini pada bagian bawahnya. Ini kalau kita ke ataskan, di sini Bapak Ibu hanya cukup mengisi pada bagian ini saja. Jadi satuan pendidiknya apa, SMA, mata pelajarannya apa, kelas dan programnya apa, nama tesnya apa, pekan ulangan harian bersama. Kalau ini waktu masih PUHB, kalau sekarang kan adalah pekan penilaian harian bersama. Jadi ini diganti penilaian. Kemudian KD yang dipermasalahkan atau yang dibuat soal itu KD berapa saja. Nah, Bapak Ibu tuliskan di sini. Nama gurunya siapa? Nah, misalkan saya tuliskan adalah Uchiha Sasuke. Nah, misalkan. Kemudian NIP-nya, kalau dia PNS, kalau non PS bisa Bapak Ibu menuliskan NUPTK-nya ataupun dikosongkan juga nggak masalah. Kemudian biasakan saja diisilah NUPTK. Kalau semesternya semester apa, ganjil atau genap, tahun pelajarannya Bapak Ibu semua tulis. Kemudian sampai dengan nama kepala sekolahnya, kemudian tanggal laporannya, skala penilaiannya ada berapa Bapak Ibu? Penulisannya biasanya kan 100 ya. Kemudian KKM-nya dituliskan. Nah, kalau sudah, maka akan tulis oke di sini. Kalau misalkan ini saya hapus satu, nah, maka dia tulisannya di sini belum diisi. Ya. Ya, kalau misalkan KKM-nya saya kembalikan lagi, nah, dia akan tertulis oke. Jadi ada bentuk validasinya. Kemudian data soal pilihan bergandanya. Ini alternatif jawabannya itu adalah optionnya itu ada berapa, maksimal 5 ya Bapak Ibu ya di sini, makanya saya tulis sini 5. Boleh 4, boleh, nanti ABCD jadi tinggalnya. Kemudian skor benar butirnya berapa? Kalau misalkan saya niatnya bikin 20 soal berarti satu soal nilainya 5 biar jadi 100. Kalau skor salahnya berapa? Oh, saya mau buat 0. Nanti kunci jawabannya Bapak Ibu tinggal tulis di sini. Bapak Ibu bisa mengetikkan manual ataupun Bapak Ibu tinggal copy paste. Jangan menggunakan menu di cut ya, kemudian di paste. Jadi tidak bisa digunakan. Oke. Nanti skor maksimalnya berapa? Skor maksimalnya, wow, di sini 150 karena di sini saya menuliskannya berapa soal gitu. Jadi di sini saya mau bikinnya berapa soal ya. Oke, kita lihat skor maksimalnya adalah sini berapa. Nah, apakah ini bisa diganti? Kita cek. Kalau misalkan saya mau buat 100 nggak bisa. Jadi ini tidak boleh diacak-acak. Nah, kenapa soalnya jadi 150? Kita lihat di mana bentuk soalnya. Oh, di sininya. Jadi di pilihan bergandanya ini mungkin ini nilainya ada berapa ini? Kalau misalkan 20, ya misalkan 20 saya ketik 20 ya, berarti saya semuanya jawabannya misalkan A. 20 berarti A B C D E sampai 4 kali, berarti A B C D E 1, A B C D E 2, A B C D E 3, A B C D E 5. Nah, ini kalau saya pindahkan kursornya, nah dia akan jadi 100 karena ini jumlahnya 20. Jadi letak soalnya sini, dan ini maksimal soal 50, bisa bertambah bisa juga berkurang. Jadi kalau mau ditambahkan tinggal menyesuaikan saja. Nah, tapi ini saya kunci Bapak Ibu ya, jadi saya paksakan hanya 50 soal saja. Oke. Nah, untuk pilihan berganda karena untuk tingkat SMA atau level SMA biasanya paling banyak pun untuk non eksaknya sampai dengan 30 soal saja biasanya, ataupun 40 soal pilihan berganda. Jarang sekali sampai 50 soal. Oke.
Untuk yang kompetensi dasarnya Bapak Ibu tuliskan di sini nomor 1 itu kompetensi dasarnya itu apa? Misalkan mengenai kompetensi dasar KD 3.1 namanya apa sih Bapak Ibu tinggal tuliskan. Kalau kosong ya berarti di sini belum diisi tulisannya. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian terus sampai berapa soal yang Bapak Ibu inginkan, misalkan 20 soal, maka ditulis sampai dengan 20 soal. Kemudian kalau menggunakan data esai atau uraian, nah, misalkan esai ya, tapi ini uraian, tapi saya sudah terlanjur menuliskan esainya. Oke, Bapak Ibu ini saya buat maksimal 15, karena umumnya biasanya dibuatnya 5 soal saja. Nah, jadi saya buat 5. Oke, dan nilainya bagaimanapun di sini juga dituliskan. Nah, di sini ada skor maksimal gabungan. Ketika kalau misalkan ada skor uraian berapa, nanti akan tertera di sini. Kompetensi dasar uraiannya pun juga sama. Bapak Ibu silakan tulis. Ya, kalau sudah bisa Bapak Ibu save, Ctrl save. Kemudian Bapak Ibu untuk kembali. Nah, Bapak Ibu untuk kembali menggunakan logo sekolah ini, ya, logo saya, sekolah saya. Oke, kembali ke sini. Nah, untuk berikutnya Bapak Ibu tinggal menginput jawaban. Nah, ini langkah terakhirnya seperti biasa, kembalikan ke bentuk normal. Nah, Bapak Ibu cukup mengetikkan. Nah, untuk ini Bapak Ibu bisa di copy paste saja. Namanya di copy paste atau ketik manual silahkan. Untuk gendernya pun juga sama, copy paste ataupun ketik manual. Kemudian untuk jawaban siswanya, Bapak Ibu biasanya kan mengetikkan manual. Nah, nanti saya ajarkan caranya tanpa mengetik manual. Nah, setelah ini kita masuk ke, nah biasanya kalau kita sudah menginputkan soal, kalau buatan sendiri, maka Bapak Ibu tinggal masuk ke Google Drive-nya. Kalau misalkan kita menggunakan aplikasi Google Form ya, nah misalkan mengulangannya online menggunakan Google Form, maka bisa melakukan manual ataupun bisa melakukan otomatis. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan paper, maka mau nggak mau Bapak Ibu menuliskannya manual ya, karena tidak bisa dibentuk apa namanya otomatis. Nah, bagaimana kalau misalkan kasusnya menggunakan yang online? Contohnya adalah penggunaan Google Form. Nah, di sini misalkan kita masuk ke Google Form kita ya, ataupun kita sudah diberi apa namanya dari operator kita lah. Nah, ini di operator kita ini adalah hasil PAS misalkan. Tadi padahal tulisannya PUH ya, tapi di sini saya coba hasil PAS. Saya coba ini adalah untuk latihan Anbuso. Ini kita dapat ada nama siswa, ada kelasnya, nah dan sebagainya. Nah, trik berikutnya adalah Bapak Ibu biasakan ketika Bapak Ibu membuat soal, biasakan Bapak Ibu mencoba dulu. Jadi Bapak Ibu mencoba dulu untuk yang pertama kalinya. Tujuannya apa? Untuk sebagai acuan kalau jawaban itu adalah jawaban benar. Nah, berarti kayak ini saya sudah mencoba di bagian nomor pertamanya ya. Di bawah nama ini ada nama saya. Kemudian ini jawaban saya. Ini adalah jawaban yang benarnya Bapak Ibu. Nah, kemudian baru siswa yang lainnya menggunakan aplikasi tersebut. Nah, ini artinya saat ujian Bapak Ibu. Nih, siswa. Nah, ini ada 20 soal ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, nah untuk mendapatkan jawabannya ini kan ada tulisan A, tapi kalau kita klik di sini ada masing-masing itu ada di masing-masing option kan ada keterangannya. Nah, itu kan agak sulit. Nah, jadi kita mau nggak mau manual kalau kayak begitu. Nah, bagaimana untuk biar tidak manualnya, maka Bapak Ibu cukup melakukan yang namanya beberapa menggunakan rumus triknya. Misalkan saya menggunakan rumus yang ini. Misalkan kita klik sama dengan, lalu Bapak Ibu klik array formula. Nah, array formula. Kemudian kita coba, kalau misalkan data yang di sini tidak kosong, kenapa biar tidak kosong ya? Data di A2. Jadi saya coba data di A2 ya, dari A2 sampai A2 sampai ke A. Nah, agak tahu berapa. Karena dia ada batasannya, maka saya buat sini menggunakan Bapak Ibu bisa menggunakan klik F4 atau manual tanda dolar. Kemudian bagian kolomnya juga sama. Nah, ini
Kemudian saya tulis bagian atas biar paham ini ya. Kemudian artinya pada bagian di sini formulanya ini if kita ambil contoh if ya, saya lupa menggunakan if-nya. Nah, di sini kita gunakan if, artinya jika tidak kosong ya, maka di sini saya tuliskan if. If, nah di sini ada if. Dan jika data ini di sini tidak kosong, artinya tidak kosong. Nah, artinya ada isinya. Maka kalau sama dengan kosong, kalau sama dengan kosong ini sama dengan kosong, maka nanti dia juga kosong. Nah, kalau misalkan ada isinya apa? Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan data pada tabel kolom A, pada tabel ini yaitu di kolom A, di bagian bawah ke kolom ya, namanya kolom A. Itu mulai dari A2 sampai dengan A nggak tahu berapa. Kalau misalkan itu kosong, maka jawabannya adalah kosong. Tapi jika ada isinya, maka kita menggunakan menu left. Jadi kita ambil data di bagian kiri, karena kan huruf pilihan gandanya, bukan pilihan gandanya, optionnya itu ada di bagian kiri. Maka Bapak Ibu mengetikkan left. Nah, kita ambil data left, data bagian kiri. Nah, data left, kalau Bapak Ibu lihat tanda tanya seperti ini, di left itu ada apa aja? Ada string dan jumlah karakter. String di sini maksudnya apa? String di sini adalah pada bagian ininya. Nah, ini yang mana yang kita mau? Kita adalah bagian kolom C-nya. Nah, bagian kolom C-nya berarti kita klik C-nya. Nah, ini. Kemudian setelah itu kita ambil yang kita ambil berapa datanya. Nah, kita ambil kan datanya cuma satu huruf saja, maka kita tuliskan satu huruf. Kemudian kita tutup kurung. Ini adalah tutup kurung untuk left. Kemudian kurung berikutnya adalah untuk yang if, kurung berikutnya adalah untuk yang array. Jadi kalau misalkan kita enter, ini Bapak Ibu, selesai, maka ini akan muncul semua nih. Nah, ini. Ya. Nah, ini munculnya. Tapi di sini ternyata kita turun satu poin. Nah, bagaimana caranya seperti ini? Maka kita mulai dari C yang kedua. Nah, kalau kita mulai dari C yang kedua, maka munculnya di sini. Karena ini kan mulainya dari C kedua ya. Ini kan C kedua adanya. Nah, ini ada di C kedua di Bapak Ibu, tinggal tulisannya. Jadi di sini adalah A-nya. Jadi sesuai di sini adalah A, kemudian ini adalah B, kemudian C sesuai di B, kemudian A. Ini sesuai dengan yang lainnya. Bagaimana dengan yang lainnya? Yang lainnya pun juga sama. Seandainya ini kita geser Bapak Ibu, ini kita geser ke samping. Nah, ini. Nah, oke. Ini kita sebar ke samping, maka ini sesuai dengan nilainya, ini sesuai D. Maka ini kan ini adalah D2. Nah, ini kalau kita geser berarti sebanyak 20, tapi di sini angkanya kita tuliskan dulu Bapak Ibu. Ini boleh manual. 1, kemudian 2, cukup 2 nilai saja kita blok, kemudian ada tanda panah kecil ini kita tarik sampai sejumlah soalnya yaitu 20. Nah, ini 20 sudah saya siapkan. Oh, ini 23, maka ini saya hapus pada bagian ininya. Oke, kita hapus. Yang ini berarti kita mulai dari sini, kita drag langsung sini, makanya muncullah jawabannya Bapak Ibu. Nah, ini tinggal ABCD-nya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengetikkan satu-satu lagi. Nah, enak kan ya Bapak Ibu ya. Setelah demikian, berikutnya adalah mencari gabungannya. Nah, biasanya menggabungkannya kan lebih sulit lagi menuliskannya. Kita sudah bisa ini. Sudah tahu nomor satunya ada yang ini A dan sebagainya, tapi kan belum gabungan. Nah, bagaimana cara membuat gabungannya? Seperti tadi juga caranya sama Bapak Ibu. Pada bagian atas, kalau ini saya bagian atas saja ya. Kita klik dengan sama dengan, kemudian array. Array-nya formula. Kemudian kita pakai fungsi if juga. If. Kemudian kita klik fungsi if-nya. Jika apa? Nah, jika baris, nah kita tulis baris lah. Nah, kita baris, ketik row. Nah, row itu baris. Nah, baris yang mana yang dimaksud? Nah, baris yang A.
kolom yang A. Jadi kalau kolom yang A ini sama dengan 1, nah ini sama dengan 1, maka ini saya ketik namanya. Namanya jadi siapa? Misalkan gabungan. Gabungan, saya tulis gabungan. Gabungan, maksudnya gabungan siapa? Gabungan jawaban. Jadi gabungan jawaban. Nah, saya tulis seperti ini. Jangan lupa tanda petik. Kemudian koma. Nah, setelah itu Bapak Ibu klik lagi if kemudian. Nah, jadi if lagi. Nah, if-nya if gimana? Jadi kalau misalkan yang A, data yang A ini adalah sama dengan kosong. Nah, jadi kutip tanda kutip 2 kali itu artinya kosong Bapak Ibu. Kemudian titik koma. Nah, ini tergantung Bapak Ibu ini rumusnya ya, titik koma atau menggunakan koma. Karena kalau saya di sini menggunakan, kalau saya klik di sini, misalkan tanda tanya seperti yang di sini, ataupun saya pindahkan ke sini ke atas, tanda tanya juga sama di sini. Ini kan ada titik koma. Nah, ini kita ikutin Bapak Ibu, ini titik koma. Nah, kalau misalkan hanya koma saja, maka Bapak Ibu menuliskannya ya koma saja. Jadi tergantung bentuk rumusnya. Oke. Kemudian kalau misalkan datanya ternyata kosong, maka kita anggap itu kosong juga. Nah, kalau misalkan ada isinya, nah isinya adalah penggabungan. Yang digabung yang mana Bapak Ibu? Nah, tentu jawaban dari nomor 1 tadi. Jadi jawaban yang ini, ya. Oke, jawabannya kita gabung, yaitu jawabannya ada di kolom apa? Oh, ternyata adanya di kolom W. Jawabannya, maka saya klik kolom W-nya, kemudian klik dan ya, dan yang seperti ini, kemudian klik lagi yang X, kemudian dan, seterusnya Bapak Ibu. Nah, ini, kemudian dan, klik lagi, dan klik lagi, dan klik lagi, dan klik lagi, dan klik lagi, sampai nomor 20. Ini kemudian saya jangan lupa dan ya, dan klik lagi, dan klik, dan klik, dan klik, dan klik. Nah, ini hanya sifatnya sekali saja Bapak Ibu, jadi jangan merasa kesulitan. Nah, oke, dan klik, dan klik. Oke, saya geser lagi, kan 20 soal. Nah, ini dan ya. Oh, dan AM-nya 2 kali saya klik ini. Ini salah, AM-nya 2 kali. AM terus AN, kemudian dan lagi, kemudian AO, dan lagi, kemudian AP. Nanti selesai. Lalu kita kurung tutup untuk yang terakhir if, kurung tutup yang untuk row, kemudian kurung tutup untuk yang if berikutnya, kemudian kurung tutup untuk array-nya. Kita cek, oh ada permasalahannya, biasanya ada di row. Nah, row-nya ini saya tutup. Oke, ini saya hilangkan 1, klik. Nah, gabungan jawaban sudah ada. Nah, ini sudah tergabung semua Bapak Ibu. Jadi jawaban nomor 1 yang jawaban benarnya adalah jawaban kita. Kemudian yang di bawahnya adalah jawaban. Nah, untuk ini Bapak Ibu, tapi jangan lupa pada soalnya diaktifkan untuk menu harus menjawab atau wajib menjawab yang tanda bintang. Jadi diberi tanda bintang, jadi harus, kalau tidak nanti akan ada data yang kosong. Nah, data yang kosong itu yang bermasalah. Nah, bagaimana caranya untuk menggunakan ini? Nah, ini kan masih ada di spreadsheet Bapak Ibu ya. Artinya masih online. Kalaupun ini masih online, jadi Bapak Ibu cukup kita copy paste semuanya. Kemudian, jadi klik yang pada bagian ujung sini Bapak Ibu, klik. Kemudian Ctrl C. Kemudian kita buka Excel. Nah, kita buka Excel terbarunya. Oke, kita coba buka Excel. Nah, kita buka Excel terbesar sampai di menu ini yang paling bagian ujung, tinggal Ctrl V saja Bapak Ibu. Nah,
Nah, biasanya nanti bermasalah seperti ini nih, kebanyakan kalau langsung Ctrl V. Ya, kalau paste. Kalau paste yang lainnya juga sama saja. Jadi, nggak masalah, jadi jangan takut Bapak Ibu. Bapak Ibu langsung pindah ke format, lalu row height-nya, Bapak Ibu tinggal pilih, ketik saja 15. Nah, jadi biar tingginya itu disesuaikan. Nah, kalau tinggi disesuaikan, sudah sesuai nih. Nah, selesai ya. Kita klik salah satu di mana saja, kemudian kita rapikan. Nah, kalau mau dirapikan, nah ini kita pindahkan, klik, nah kayak gini. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu nih. Nah, ini jawaban kita sudah ada di sini. Nah, jawaban yang tidak diperlukan kan yang dari ini tidak diperlukan nih. Nah, Bapak Ibu bisa close, kemudian sampai ke ini. Nah, ini sampai ke V. Ya, tadi kan dimulai dari W. Nah, ini Bapak Ibu bisa delete, langsung hilang. Nah, ini nggak masalah. Ini sudah tidak terintegrasi. Nah, tuh sudah ada tuh semua. Oke. Kemudian jawabannya ini pun juga kan karena sudah ada jawabannya ini. Kalau misalnya kita klik, nah gini ya Bapak Ibu. Kemudian yang ini juga sebenarnya tidak perlukan juga. Jadi kita hapus saja. Nah, ini dihapus. Misalkan, jadi yang kita butuhkan sebenarnya adalah yang sudah gabungan saja. Kemudian ini kita bisa delete. Nah, jadi sudah ada tuh jawabannya. Oke, ini jawabannya sudah tergabung semua Bapak Ibu. Ini jawaban gitu. Nah, jawaban yang benarnya, Bapak Ibu tinggal copy paste saja. Di blok boleh. Kemudian Ctrl C. Kemudian kita buka Anbuso saya. Nah, kita kembalikan dulu yang ininya. Kita ke input jawaban. Nah, di input jawaban kan tadi ada jawaban yang benarnya. Nah, ini jawaban yang benarnya. Nah, ini kita hapus. Kita Ctrl V. Nah, oke, tetap 100 ya nilainya di sini. Karena ini jumlahnya sudah pas. Ini jawaban yang benarnya Bapak Ibu. Kemudian kita kembalikan, kita ke input jawaban. Nah, input jawaban di sini Bapak Ibu cukup copy paste. Ingat jangan menggunakan cut. Sorry. Kita ke sini lagi kita. Nah, Bapak Ibu pilih. Nah, Bapak Ibu kan maunya itu yang mana dimulai, kan tidak harus semua kelas. Tapi kita coba fokuskan ke kelas tertentu saja. Maka kita coba blok semuanya. Atau Bapak Ibu kalau misalkan bingung kita blok dari permanen segini. Nah, ini nggak masalah. Kemudian pilih sort dan filter. Tapi pilih yang custom sort. Nah, custom sort di sini kita mulai dari kelas. Biasakan dari kelas ada di kolom apa? Kolom B. Nah, di kolom B. Kemudian kita tambah levelnya. Kita dari kelas kemudian diurutkan nama-nama siswanya. Berarti siswanya ada di kolom A. Jadi biasakan kelas dulu, baru nama-nama siswanya. Kalau dibalik mana nanti tidak bagus hasilnya. Nah, ini kalau kita udah oke. Nah, ini sesuai nih. Tapi tetap ya nama kita paling atas. Nah, karena biasanya sini guru tulisannya. Oke, nama siswanya, kelas, dan gabungan jawabannya ada di sini. Oke. Nah, kita butuhnya kelas berapa? Misalkan saya butuhnya hanya kelas 11 IPA 1 saja. Nah, maka saya tuliskan di sini sampai hanya IPA 1 saja. Nah, ini sampai di sini saja. Oke, 38. Nah, ini 30. Kita ke Anbuso. Nama pesertanya, copy paste, Ctrl V. Cek, sudah selesai. Nah, kalau misalkan kita ulangin, kalau kompor fasenya biasanya kita pakai paste yang value Bapak Ibu biasakan yang 1, 2, 3. Klik, nah selesai. Oke, kemudian yang jawaban pilihan berganda ya, kita jawaban majemuknya ya, jangan pilihan ganda. Oke, kita pilih di sini. Sesuaikan dengan yang tadi. Nah, berarti kita mintanya dari sini sampai dengan IPA 1. Oke, IPA 1 terakhir. Kita Ctrl C. Kemudian taruh di sini. Kemudian taruh kursornya di sini. Pilih paste value. Nah, sudah jadi. Cepat ya, kan? Tidak perlu menginput satu-satu. Oke.
Berarti yang di sini untuk laki perempuannya, karena saya tidak ada datanya, jadi Bapak Ibu bisa tulis manual, atau kalau misalkan ada yang sudah sudah ada ya tinggal copy paste saja. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Kalau ini kan sudah selesai, jadi pekerjaan kita sudah selesai. Oke, kita coba di sini, makanya di sini datanya hanya sampai dengan 50 siswa saja. Nah, ini pakai biasanya satu kelas saja ya Bapak Ibu ya. Kita kembali, kemudian kita lihat hasilnya Bapak Ibu. Celing. Nah, ini hasilnya. Oke. Nomor 1, 15 skornya. Jadi, memang tidak memuaskan kadang-kadang kalau untuk matematika hasilnya. Ya, nah 36 siswa. Ini untuk hasilnya. Kemudian, untuk butir soalnya. Nah, ini butir soalnya. Bisa dilihat Bapak Ibu, kalau mau diperbesar ya tinggal ke normal saja. Nah, ini tadi jawabannya langsung pindah ke sini. Jumlah peserta didiknya 36 siswa, jumlah soalnya 20. Yang kalau benar nilainya 5, kalau salah nilainya 0, skala penilaian 100, skor maksimal 100. Di sini ada daya bedanya 0,3, cukup baik. Tingkat kesukarannya dan kesulitannya juga sudah tulis. Batas remedial klasikalnya ini juga sudah. Ini jawaban anak-anak. Nah, di sini kan ada yang rompang nih jawabannya, karena tadi dalam soal saya tidak dibuatkan harus menjawab. Nah, nanti lain kali Bapak Ibu tinggal harus menjawab. Oke, ini juga sudah datanya sudah ada sampai dengan data terakhir siswa. Di bagian bawahnya jawabannya juga semua sudah terlihat. Faktor pengecohnya juga sudah. Kemudian dicek di sana juga persentasenya ada. Oke. Ini kemudian ini untuk jawabannya sudah ada. Kita kembalikan lagi, kita lihat anbusonya, analisis butir soalnya. Nah, oke. Di sini ternyata soal saya ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang cukup baik. Nah, ada yang baik beberapa. Berarti yang tidak baik yang mana? Nah, ini nanti bisa kesimpulannya ada di sini. Jadi tingkat kesukarannya ada yang sedang, ada yang sulit. Nah, jadi tertera semuanya. Oke, Bapak Ibu ya. Ini semua nanti tertera. Nah, di sini nanti ada keterangan kepala sekolah dan guru mapelnya. Kemudian kalau kita klik lagi Anbus Oranye tidak ada ya. Untuk yang remedial siapa aja sih? Nah, biasanya remedial di sini. Nah, ini materi remedialnya tadi karena saya tidak menuliskan pada bagian depan, maka tidak ada di sininya. Ya, yang beremedial itu bagiannya yang mana saja. Tadi kalau Bapak Ibu menuliskannya nanti akan muncul di sini. Ya, oke, itu yang bagi siapa saja yang remedial. Kemudian peserta remedialnya nanti tertulis di sini juga Bapak Ibu. Kalau misalkan saya menuliskan KIKD-nya tadi, kompetensi dasarnya kalau dituliskan. Nanti jumlah pesertanya Bapak Ibu sini. Untuk soal nomor 1 siapa aja. Oke. Kemudian kalau untuk laporan peserta didiknya, nah ini seperti ini. Nah, atas nama yang pertama, benarnya berapa, salahnya berapa, skornya, nilainya, dan ini keterangannya belum tuntas karena nilai KKM-nya 75. Jadi kalau dilihat di sini belum ada yang tuntas Bapak Ibu ya. Nah, ini satu soal. Kemudian di sini jumlahnya dan standar deviasinya. Nah, ini ada yang tidak ada isinya, ini karena dia dibaginya dengan 0, maka tidak dapat menjawabnya. Karena di sini adalah esai, uraiannya tidak ada. Oke, kemudian klik lagi. Nah, di sini sebaran pilihan bergandanya ada di sini. Oke, jadi yang menjawab nilai list nomor 1 yang menjawab A itu adalah 52,8%. Dan lain sebagainya. Ini adalah terakhirnya. Oke, di sini. Inilah analisis butir soal buatan saya, karya saya yang bisa Bapak Ibu gunakan secara maksimal dan gratis saya berikan. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Bila topik wadaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Ahmed berbagi untuk menginspirasi. Salam, Sin Ustaz.